Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masa depan teknologi informasi, terutama di tahun 2023. Sumber informasi mengenai tren teknologi informasi yang akan menjadi pembahasan akan berasal dari perusahaan-perusahaan konsultan manajemen dunia, yaitu Gartner, McKinsey, Bain & Company, Accenture, dan PwC. Gartner adalah sebuah perusahaan riset dan konsultan teknologi yang ada di Stanford. Perusahaan ini melakukan riset tentang teknologi dan membagikannya melalui konsultan pribadi maupun program eksekutif dan konferensi. Kliennya adalah termasuk perusahaan besar, lembaga pemerintah, perusahaan teknologi, dan perusahaan investasi. Gartner sudah berdiri selama 43 tahun dan membantu banyak klien dalam menentukan keputusan yang tepat. Sampai saat ini, jumlah kliennya sudah terdiri dari 15.600 organisasi di 100 lebih negara. Pelayanan yang Gartner berikan meliputi customer service and support, finance, human resources, information technology, legal and compliance, marketing and communications, product and R&D, sales, strategi, and supply chain di setiap sektor market. Gartner membekali para pemimpin untuk mencapai prioritas dalam hal kepercayaan, solusi strategi, dan praktek. Pelayanannya sendiri terdiri dari 3 lini bisnis, yaitu penelitian dan penasehat, konsultasi, juga conference. Perusahaan berikutnya adalah McKinsey & Company. Ini adalah sebuah biro konsultan manajemen global asal Amerika yang didirikan pada tahun 1926 oleh Profesor Universitas Chicago James O. McKinsey. Biro ini memberikan saran mengenai manajemen strategis ke perusahaan, pemerintah, dan organisasi lainnya. Di bawah kepemimpinan Mervyn Bower, McKinsey berekspansi ke Eropa selama dekade 1940-an dan 1950-an. Pada dekade 1960, Fred Gluck dari McKinsey bersama Bruce Henderson dari Boston Consulting Group, Bill Bain dari Bain & Company, dan Michael Porter dari Harvard Business School mentransformasi budaya perusahaan. Pada tahun 75, sebuah publikasi yang ditulis oleh John L. Newman dari McKinsey memperkenalkan skema analisis nilai operasional yang menyebabkan munculnya tren pengurangan pegawai di tingkat manajemen tengah. Berikutnya adalah Bain & Company, merupakan sebuah biro konsultansi manajemen global yang berkantor pusat di Boston, Massachusetts. Merupakan salah satu dari 3 biro konsultansi manajemen terbesar di dunia. Bain & Company dianggap sebagai salah satu perusahaan paling bergengsi di bidangnya. Perusahaan ini menyediakan nasihat untuk organisasi publik, swasta, dan nirlaba. Sangat dipuji karena budaya perusahaannya, Bain & Company pun dinobatkan sebagai tempat kerja terbaik oleh Glassdoor sebanyak 4 kali, yaitu di tahun 2012, 2014, 2017, dan 2019. Berikutnya adalah Accenture. Accenture memulai sejarahnya pada dekade 1950-an sebagai divisi konsultansi bisnis dan teknologi dari Archer Andersen saat mereka mengadakan studi kelayakan untuk General Electric dalam memasang sebuah komputer di Appliance Park di Louisville, Kentucky. Perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar 43,2 miliar US dollar pada tahun 2019 dan mempekerjakan 429.000 orang untuk melayani klien di lebih dari 120 negara. Pada tahun 2015, perusahaan ini mempekerjakan sekitar 150.000 orang di India, 48.000 orang di Amerika Serikat, dan 50.000 orang di Filipina. Klien Accenture saat ini meliputi 91 perusahaan yang termasuk dalam Fortune Global 100.
Berikutnya adalah PwC atau PricewaterhouseCoopers adalah sebuah jaringan jasa profesional multinasional yang beroperasi sebagai sebuah kemitraan dengan merek PwC. PwC adalah jaringan jasa profesional terbesar di dunia dan dianggap sebagai salah satu dari 4 firma akuntansi terbesar di dunia bersama Deloitte, EY, dan KPMG. Berikutnya, di tahun 2023, Gartner memberikan gambaran tentang 10 tren strategi teknologi yang terdiri dari digital immune system, applied observability, AI tourism, industry cloud platforms, platform engineering, wireless value realization, super apps, adaptive AI, metaverse, dan sustainable technology. Saya akan membahas tentang salah satu dari top strategic technology trend 2023 yang tadi dibahas oleh Gartner, yaitu super apps. Super apps ini adalah sebuah aplikasi yang memfasilitasi end users seperti customers, mitra, dan karyawan dengan satu set fitur inti bersama, di mana dapat diakses ke mini app yang dibuat secara independen. Super apps dibangun sebagai platform untuk memberikan hasil yang konsisten dan pengalaman aplikasi yang dipersonalisasi. How super apps pioneer engagement. Nah, bagaimana pengguna dapat menemukan dan mengaktifkan sendiri kumpulan aplikasi, lalu memberikan tampilan yang sangat dipersonalisasi dan pengalaman digital konseptual di dalamnya satu aplikasi. Use case super apps, salah satunya adalah aplikasi dari Revolut. Revolut ini adalah startup perbankan digital yang berbasis di London dan tercatat sebagai perusahaan teknologi swasta dengan nilai valuasi sebesar 24 pound sterling atau sekitar 48,1 triliun rupiah. Jasa yang ditawarkan Revolut antara lain menyediakan layanan pertukaran mata uang, rekening giro, mata uang kripto untuk 35 negara. Revolut juga menawarkan perbankan digital layanan bagi konsumen dan telah memperluas ekosistemnya menjadi bisnis, di mana usaha kecil dan menengah dan pekerja lepas atau freelance dapat menawarkan layanan di super apps. Use case super apps berikutnya adalah PayPal. PayPal adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berpusat di St. George, California, Amerika Serikat, yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik, lalu menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas seperti cek dan wesel pos. PayPal juga menyediakan jasa untuk para pemilik situs e-commerce, lelangan, dan jenis usaha lain untuk memudahkan pembayaran pada transaksi mereka. Nah, itu adalah salah satu dari top strategic technology trends di 2023 yang digambarkan oleh Gartner dan akan menjadi tren ICT di tahun 2023. Untuk penugasan CLO dan bukti kehadiran kali ini, silakan kalian melakukan penugasan secara terstruktur mengenai 3 topik lain yang tadi ada di Top Strategic Technology Trends 2023 Gartner yang menurut kalian paling menarik untuk dieksplorasi lebih jauh di masa depan. Buat pembahasannya dan juga lengkapi dengan use cases dari tiap topik dalam minimal 3 lembar ukuran A4, lalu nanti juga menjadi PDF dengan ukuran font sebesar 12 untuk Times New Roman dan margin merah. Oke, itu ya untuk pembahasan kali ini. Silakan kerjakan tugasnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.